Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, unsur pembentuk paragraf, ciri-ciri paragraf, dan syarat-syarat paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Apa sih paragraf? Paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam membahas sebuah topik. Paragraf itu semacam pembagian, dan pembuatan paragraf itu merupakan satu cara untuk membeda-bedakan bagian dari satu karangan. Paragraf itu merupakan bagian yang berada di antara kalimat sebagai suatu kesatuan yang kecil dengan bab sebagai bagian yang lebih besar. Paragraf itu memegang peranan penting untuk mengorganisasikan pikiran-pikiran kita ke dalam bagian-bagian atau kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah kumpulan ide yang memiliki sebuah ide pokok dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas dari ide pokoknya, serta memiliki unsur kelengkapan kalimat untuk mendukung penjelasan-penjelasan mengenai ide pokoknya. Untuk berikutnya yaitu unsur pembentuk paragraf. Yang pertama ada ide pokok. Ide pokok dalam paragraf adalah hal yang dibahas dalam sebuah paragraf atau yang memiliki menjadi dasar dalam pembuatan paragraf tersebut. Lebih simpelnya, ide pokok dalam paragraf harusnya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kepada penulis, yaitu apa yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini, dan apakah kalimat yang saya miliki cukup untuk menggambarkan atau menjelaskan apa yang saya ingin sampaikan. Sebuah ide pokok dalam paragraf dapat ada secara tersurat ataupun tersirat, tergantung dengan keinginan atau kebutuhan dalam pembuatan paragraf tersebut. Unsur pembentuk paragraf yang kedua yaitu kalimat utama. Unsur paragraf dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama yang berisikan ide pokok atau gagasan utama paragraf tersebut. Lalu, apakah ada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama? Jawabannya ada. Sebuah paragraf dapat memiliki ide pokok tanpa adanya kalimat utama. Contohnya saja, ide pokoknya tersirat. Kalimat utama sebagai unsur paragraf mengidentifikasikan sebuah paragraf yang baik dalam sebuah teks ataupun artikel. Dengan adanya unsur paragraf ini, maka terdapat 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf induktif yang memiliki kalimat utama terletak di akhir paragraf, dan paragraf deduktif, dan yang terakhir yaitu paragraf deduktif-induktif. Lalu, bagaimana sih cara mudah untuk mengetahui jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya ini? Bila sebuah paragraf diawali dengan kalimat yang umum, kemudian kalimat setelahnya lebih spesifik, maka merupakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf induktif, maka awal paragraf akan terlihat detail dan paragraf akhir terdapat simpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan paragraf induktif deduktif? Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Akan terdapat kalimat utama di awal paragraf dan kemudian di akhir paragraf akan terdapat kalimat utama lagi yang memiliki makna sama dengan awal paragraf walaupun berbeda bentuk kalimatnya. Untuk unsur pembentuk paragraf yang ketiga yaitu kalimat penjelas. Pengertian kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat-kalimat penjelas dalam sebuah paragraf seharusnya memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya, yaitu seluruh kalimat tersebut dapat menyusun sebuah paragraf secara bersama-sama menyatakan ide pokok yang diusung. Unsur kalimat penjelas dalam sebuah paragraf atau seluruh paragraf seharusnya koheren, yaitu mempunyai hubungan yang erat sehingga paragraf tersebut utuh. Dalam membentuk koherensi paragraf dapat dibantu menggunakan kalimat penghubung ataupun kata acuan yang tepat. Nah, untuk unsur pembentuk paragraf yang keempat yaitu transisi. Transisi adalah mata rantai penghubung antara paragraf. Transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran kedua paragraf yang berdekatan. Kata-kata tradisional merupakan petunjuk bagi pembaca ke arah mana ia sedang bergerak atau mengingatkan pembaca apakah suatu paragraf bergerak searah dengan ide pokoknya. Oleh karena itu, beberapa orang sering mengatakan bahwa transisi berfungsi sebagai penunjang koherensi dan kesatuan antar bab, antar subbab, dan antar paragraf. Unsur pembentuk paragraf yang kelima yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas.
Untuk materi berikutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Ciri yang kedua yaitu paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Ciri ketiga, paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. Dan yang keempat, paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat. Yang kelima, kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang syarat-syarat paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu kepaduan dan kesatuan. Untuk syarat yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika seluruh kalimat dalam paragraf hanya membicarakan satu permasalahan atau satu ide pokok. Jika dalam sebuah paragraf terdapat kalimat yang menyimpang dari masalah yang sedang dibicarakan, berarti dalam kalimat itu terdapat lebih dari satu ide masalah. Yang kedua yaitu kepaduan paragraf. Seperti hanya kalimat efektif, dalam paragraf dikenal dengan istilah kepaduan atau koherensi. Paragraf dikatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Untuk itu, kepaduan ini dapat dibangun melalui cara repetisi atau pengulangan kata kunci ataupun sinonim, kata ganti, dan kata sambung. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Yang keempat yaitu keruntutan. Keruntutan merupakan penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Gagasan demi gagasan disajikan secara runtut. Dalam hal ini perlu adanya kesabaran agar tidak ada pikiran penting yang terlewatkan, ketelitian yang tinggi dalam menghidupkan gagasan, data, dan fakta. Yang kelima yaitu konsistensi. Sudut pandang cara penulis menempatkan diri dalam karangan. Pengarang sering menggunakan sudut pandang aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu juga menggunakan dia atau ia. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.